ketika kita menulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sifatnya produktif, yaitu menghasilkan sesuatu berupa tulisan. Ketika menulis, kita pikiran dan perasaan ke dalam rangkaian huruf yang bisa dibaca. Sebagai seorang penulis, kita dapat menyampaikan gagasan dan pesan dalam berbagai bentuk tulisan. Ada yang dalam bentuk non-fiksi atau berdasarkan kenyataan, seperti jurnal, laporan, surat resmi, dan karya ilmiah. Ada juga yang dalam bentuk fiksi atau berdasarkan hayalan, seperti cerpen, novel, dan dongeng. Dalam menulis, ada 3 tahap yang perlu kita lewati untuk menghasilkan sebuah tulisan yang baik, yaitu tahap pra-penulisan atau pre-writing, tahap penulisan atau writing, dan tahap pasca penulisan atau post-writing. Pada tahap pra-penulisan, kita harus melakukan serangkaian persiapan, mulai dari menentukan topik, menyusun premis atau ide pokok, merangkai kerangka tulisan atau outline, melakukan riset dan mengumpulkan informasi, juga menentukan sasaran pembaca. Pada tahap penulisan, kita bisa mulai mengembangkan bahan-bahan dari tahap pra-penulisan. Kita dapat menuangkan ide, pengalaman, fakta, dan informasi yang kita ketahui ke dalam tulisan. Kita harus menulis secara bebas, tanpa memikirkan banyak aturan. Yang penting membuat tulisan sampai selesai. Jadi, karena hasil dari tahap ini bisa dibilang draft buram, maka kita jangan dulu terpaku memikirkan hal-hal teknis seperti aturan penulisan atau yang lainnya. Kita cukup fokus pada isi bahasannya. Bagaimana kita menuliskan gagasan dari awal sampai akhir, sampai menemukan kata tamat. Ketika sudah membuat draft buram, kita tidak bisa langsung mempublikasikannya. Kita harus melewati proses terakhir, yaitu pasca penulisan. Di sini kita melakukan penyuntingan dengan memperhatikan berbagai aturan, dimulai dari membaca ulang tulisan untuk menemukan dan menandai hal-hal yang mungkin bisa dirapikan atau diperbaiki. Kita bisa mengurangi atau menambahkan bagian tertentu untuk membuat tulisan kita menjadi lebih baik, sampai akhirnya menjadi tulisan yang siap dipublikasikan. Ketika menulis, kita juga harus memperhatikan komponen-komponen penting seperti isi tulisan, penulisan, tata bahasa, gaya bahasa, juga ejaan dan tanda baca. Ketika membuat isi tulisan, tentunya kita harus menyesuaikan dengan tujuan tulisan itu dibuat. Kemana kita akan mengantarkan tulisan tersebut? Misal, untuk memenuhi tugas sekolah atau pekerjaan, untuk mengikuti lomba, atau dipublikasikan ke media sosial. Kita harus menyesuaikan isi tulisan dengan topik yang diberikan. Hindari memasukkan hal-hal di luar konteks atau hal-hal yang bisa menyinggung. Perhatikan juga keutuhan isi tulisan. Jangan sampai ada bagian yang membuat pembaca bingung, seperti ambigu, plot hole, atau cacat logika. Sebisa mungkin hindari hal tersebut. Bentuk tulisan juga mengikuti tujuan pembuatannya. Ketika menulis fiksi, kita mungkin bisa lebih bebas membuat pembagian alur tulisan. Bisa maju mundur, mundur maju, atau sebaliknya. Namun untuk non-fiksi, terutama untuk kepentingan formal, kita harus membentuk tulisan secara runut sesuai aturan struktur yang diminta. Tata bahasa meliputi
penyusunan kata, kalimat, sampai paragraf. Bagaimana kita menyusun tulisan yang efektif dan tidak bertele-tele. Kita harus rajin membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI untuk mempelajari jenis-jenis kata dan bagaimana cara memodifikasinya. Gaya bahasa berkaitan dengan pilihan kata atau diksi. Agar kita membuat tulisan yang tidak monoton, kita harus menghiasi dengan variasi kata. Kita bisa membuka Thesaurus atau kamus bersamaan untuk menemukan kata-kata yang unik. Ejaan dan tanda baca harus mengikuti aturan kebahasaan yang sedang berlaku. Aturan terbaru sejak tahun 2022, ada ejaan yang disempurnakan versi 5 atau EYD 5. Kita harus mempelajari dan menerapkannya untuk membuat tulisan yang nyaman dibaca. Keterampilan menulis dapat diperoleh dengan melewati proses yang bisa jadi sangat panjang dan lama. Kita harus konsisten berlatih dan mengikuti tahapan-tahapan menulis secara teratur untuk bisa mengembangkannya. Selain itu, kita juga harus rajin membaca untuk memperluas pengetahuan dan inspirasi untuk menulis.